رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Yang saya muliakan Ketua Masjid Al-Zakirin Yang Anda Bapak Haji Rusman Ali, Penasihat Masjid Al-Zakirin Yang Anda Bapak Haji Rian Nursan, beserta Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seluruh jajaran pengurus masjid, para saimin saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak mampu untuk terhitung walaupun dengan alat tercanggih dunia ini sekalipun, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita di subuh hari ini untuk menunaikan salatus subuh dan dilanjutkan dengan mendengarkan hikmah yang insyaAllah di Masjid Al-Zakirin ini setiap hari ilmu yang Bapak Ibu sekalian terima. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang menerang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak rindu di dalam bulan Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, pahala yang tidak kita temukan di luar daripada bulan Ramadan. Bagaimana tidak rindu di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bagaimana tidak rindu di bulan Ramadan nampaknya suatu kebersamaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak rindu bulan Ramadan kebahagiaan ketika kita dalam keadaan berbuka. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda ifthari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka. Ya Allah Bapak Ibu, kalau dah azan buka puasa tu, dari budak kecil sampai orang tua semuanya senang luar biasa. Walaupun sekarang ini sudah disabdakan Nabi Muhammad tanda kiamat, la taqumu as-sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tak akan terjadi hari kiamat kecuali waktu itu makin cepat. Dan sekarang ini dah rasa, ya, beda dulu. Kalau puasa zaman ayah anda Pak Haji Rusman Ali, zaman Pak Imam kita tu beda. Ya Allah, tunggukan maghrib 5 menit tu lah lama luar biasa. Betul tak? Sampai nanya, "Bang, apa menit dia?" "Bang, apa menit lagi?" Guli-guli atas kasur belum. Ya, dan lagi berapa menit lagi? 3 menit lagi. Lama tunggu.
Betul tak? Sekarang ni Allah baru dah sahur dah. Buka. Apa yang amalkan hadis naumus sha'im ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Habis subuh tidur, bangun tak bangun zuhur. Habis zuhur tidur, bangun tak bangun asar. Habis asar mamahalan. Tidur lagi. Nanti udah itu baru kamu murid cari jalan putar sana putar sini 4 menit sebelum azan baru balik. Kalau dulu lama sampai kita tu susah. Udah azan dari belum, masjid belum bunyi. Ya Allah, orang masjid tu makan dulu baru azan. Sampai susah. Dulu saya waktu mondok itu ya Allah, kebetulan saya itu bagian suara. Pokoknya kalau dah azan ngaji di masjid itu saya. Jadi kan kalau kita tukang azan ni kan peranan sikit. Budak-budak zaman makan kita serap. Azan saya pun cari akal. Ini ceramah tak pernah saya ceritakan pada masjid ini. Ini pun belajar nampaknya. Jangan gitu orang ya. Begitu saya azan, ya, kue depan situ dah siap. Ya, siap. Gitu makan, dah bos ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah, begitu sampai akhir la ilaha illallah, saya kue padu. Itu dulu waktu saya mondok dulu, waktu saya pesantren dulu. Kalau sekarang kan aman, dah jadi tukang azan lagi. Orang mau solat pun kan menunggu kita lah ya. Harus kita berilau makan. Di sini kita lihat luar biasa. Bahagia dalam keadaan buka itu luar biasa. Ya Allah, sampai kita happy Bapak Ibu. Masih sih memang tak ada jalan baru kau pakai happy. Selamat-selamat dulu bu masjid. Ya selamat. Ini pasti habis ini ni ini pokok belum ucapan selamat puasa dari Bupati Kuburaya. Jauh pagi Usman Ali. Gak lama ya ucapan selamat buka puasa dari Wakil Gubernur Kalpah. Siapa? Bapak Haji yang Rosan. Amin lah. Tak lama lagi pasti azan ini belum dah. Masya Allah. Sehingga bahagia itu ketika buka puasa. Yang kedua, terkadang kita tidak sadar suatu kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu luar biasa bagi orang yang puasa. Apa? Farhatun inda liqa'i Rabbi. Kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia ketika kita bertemu dengan Allah. Dan tidak ada saat-saat paling bahagianya bagi seorang hamba nanti ketika di akhirat terjadi mereka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat pada saat itu. Kenapa bisa puasa itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah? Karena di dalamnya ada amal soleh. Dan Allah telah menjawab di dalam Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa kata Allah yang berharap mau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, falyamal maka lakukan amal soleh. Dan Masya Allah, bulan Ramadan ini semuanya amal soleh. Ya, peluang yang besar diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Bagaimana tidak amal soleh? Dari kita bangun tidur dan amal soleh. Bapak Ibu melakukan
Masya Allah. Apa yang masjid ini tiap malam ada tahajud berjamaah, setiap malam 1 juz. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Saya yakin jamaahnya lebih ramai daripada sholat subuh. Ya, 1 juz. Benar, Rasulullah itu sholat malamnya 3 juz. Sholat malamnya Rasulullah. Jadi pernah diikuti 2 orang sahabat, namanya Huzaifah bin Yaman sama Abdullah bin Mas'ud. Ini 2 orang sahabat ini termasuk ahli Quran. Ahli Quran. Abdullah bin Mas'ud, siapa yang tidak kenal? Abdullah bin Mas'ud itu bapak ibu sekalian, badannya kurus kecil. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud itu manjat pokok, sahabat itu nengok, ya Allah, dia punya kaki itu kecil. Sahabat itu tawa. Apa kata Rasulullah? Itu kaki nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Diam sahabat itu. Tapi Abdullah bin Mas'ud itu dia kecil-kecil berani. Berani, ada orang besar badan jangan takut. Nah, jangan ngomong hari ini. Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud itu pernah diuji sama Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat dikumpul gini. Sahabat, ya, siapa yang berani baca Quran depan Abu Jahal? Beliau yang besar-besar badan, ya. Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasulullah. Ya Allah, Abdullah bin Mas'ud. Diuji lagi oleh Nabi. Ayo sahabat, siapa yang berani baca Quran depan Abu Jahal? Tunjuk lagi, saya ya Rasulullah. Tengok Abdullah bin Mas'ud, tengok lagi. Maka langsung diperintahkan Nabi baca Quran depan Abu Jahal, walaupun tinggal dijewer oleh Abu Jahal. Setelah itu datang kepada Rasulullah. Ibadahnya luar biasa. Huzaifah bin Yaman, ibadahnya luar biasa. Ya. Dan mereka berdua ingin sholat di belakangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mereka sholat di belakang, apa kata sahabat ini? Mungkin Rasulullah itu menyelesaikan Al-Baqarah 100 ayat, habis itu ruku. Belum. Mungkin Rasulullah ini menyelesaikan surah Al-Baqarah 286 ayat baru ruku. Belum. Mungkin Rasulullah menyelesaikan surah Ali Imran 200 ayat baru setelah itu beliau ruku. Belum. Mungkin Rasulullah menyelesaikan An-Nisa, begitu selesai surah An-Nisa baru Rasulullah ruku. Besok-besok tak ada dia datang di surah belakang Nabi. Bayangkan mereka ibadahnya kuat. 3 surah sendiri Rasulullah itu surah. Ya, sendiri. Coba kita lihat bagaimana Nabi Muhammad 3 surah. Saya sama juga 3 surah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Rasulullah betul 3 surah, ya. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, ya, biasa masjid itu ada tahajud, gabung, dahsyat itu di atas malam 20. Di atas malam 20. Karena mengharapkan malam ganjil itu. Malam diturunkan Lailatul Qadar itu. Itu yang kita cari. Cuma tahun ini malaikatnya agak bingung. Diturunkan Lailatul Qadar. Pemerintah sian ulama Muhammadiyah, turunkan Muhammadiyah sian bagi kita kuasa Indonesia. Kita tengok. Maka Masya Allah, tahajud kita dah malam, amal soleh dah 1 juz tiap malam. Ya. Kemudian apa lagi? Bangun setelah itu kita sahur. Sahur itu ibadah, amal soleh lagi. Jangan mentang-mentang badan kita besar, saya sih kuat tak ada sahur. Jangan ada sahur. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada berkah. Dalam sahur, Masya Allah, walaupun sedikit,
Nabi Muhammad sahur dia tu kurma beliau tu. Makan 3 biji kurma, habis itu minum, udah selesai. Itu Rasulullah. Saya pernah coba gini, mau saya ikut Nabi Muhammad, udah saya sahur 3 kurma ajwa, setelah itu saya minum. Subhanallah. Waktu azan maghrib saya coba lagi 3 biji kurma, setelah itu minum. Langsung saya imam isya, imam tarawih. Waktu itu begitu saya waktu itu pas kena imam ingat saya di Polda. Ya Allah, setelah imam itu bergegar saya. Imam tak kuat mengikut aku. Saya tanya ke pengurus, kue tadi ke mana? Habis dah Ustaz. Saya tanya ke pengurus langsung, kue tadi ke mana? Habis dah Ustaz. Iya ke? Ya. Saya izin balik ya. Itu pula Ustaz, duduk-duduk tadi saya izin balik. Dia kira saya itu ada ceramah lagi, padahal bukan, cari rumah makan Padang. Asli begitu, habis itu tak ada pernah hilang. Ya, 3 biji kurma. Memang Rasulullah memang luar biasa. Nabi Muhammad itu semua keutamaan itu ada pada Rasulullah. Apapun yang kita bicarakan, Nabi Muhammad itu ada. Kelebihan apapun para Rasul ada dipegang oleh Nabi Muhammad. Kelebihan Nabi Daud suaranya, suara Rasulullah itu indah. Nabi Daud itu kalau dah mengeluarkan suara, bayangkan burung yang lewat itu berhenti. Burung lewat itu berhenti. Saking indahnya suara Nabi Daud itu. Ya, saya pernah ngetes saudara. Saya coba. Ar-Rahman jangan mau panggil sesuatu kori pula, saya itu ceramah. Harus siap kori kami itu Ustaz, sudah kau bohong dia bilang. Di sini kita tengok, ternyata suara Nabi Muhammad itu indah, masya Allah. Apa kata Thauban? Thauban itu seorang sahabat Nabi yang jarak rumahnya dari Masjid Nabawi itu 3 kilo. Tidak pernah satu waktu pun terlewatkan bersama Nabi Muhammad. Itu sahabat itu saking ingin dan senangnya mereka itu mendengar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah balik mereka ke rumah, suara Rasulullah itu terngiang-ngiang terus. Maka Sayyidina Bilal itu tidak kuat. Setelah wafat Rasulullah, Sayyidina Bilal itu tidak mau lagi di Masjid Nabawi. Tidak mau. Setelah wafat Rasulullah, izin Sayyidina Bilal itu. Sayyidina Bilal izin kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, saya minta izin. Izin apa wahai Bilal? Saya tidak kuat lagi untuk melaksanakan azan. Kata Abu Bakar, bagaimana mungkin saya akan menurunkan seseorang yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Bilal memberikan alasan, wahai Abu Bakar, bagaimana saya kuat? Terbiasa saya membangunkan Nabi Muhammad. Biasa Rasulullah membangunkan saya. Dan ketika saya azan, saya selalu melihat rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini Rasulullah sudah tidak ada. Maka Sayyidina Bilal pun pergi jauh. Sampai kemudian satu malam Sayyidina Bilal didatangi Rasulullah di dalam keadaan mimpi. Dan para jamaah sekalian, mimpi Nabi Muhammad itu adalah benar, mimpi Rasulullah itu adalah hak. Dan itu disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha wa la yatamathalu syaitanu bi. Siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, pasti mereka akan melihatku dalam keadaan nyata. Syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Bilal didatangi Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Bilal, bahadal jafar
Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal. Kenapa kau tidak mengunjungiku wahai Bilal? Begitu Bilal sadar, berjerit dan kemudian menangis. Istrinya heran. Ada apa wahai Bilal? Saya tidak pernah melihat engkau seperti ini wahai Bilal. Maka Bilal terjawab, aku didatangi oleh Nabi Muhammad dan Rasulullah mengatakan hatiku ini begitu keras, aku tidak mengunjungi beliau. Maka dikatakan oleh istrinya, wahai Bilal, datanglah kepada Nabi Muhammad, kunjungi Rasulullah. Di saat Sayyidina Bilal pergi, namanya seorang kekasih mengunjungi kekasih, jarak yang jauh terasa dekat. Karena terbayang ingin cepat untuk menemui daripada sang kekasih. Subhanallah. Maka kemudian Sayyidina Bilal berubah jalan. Ketika masuk di kota Madinah, pada saat itu meleleh air matanya Sayyidina Bilal. Dilihat bukit, teringat dirinya kepada Nabi Muhammad. Dilihatnya suatu tempat bebatuan, teringat bahwa dirinya pernah duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menangis dan menangis Sayyidina Bilal, sampai kemudian semakin mendekat Sayyidina Bilal akan makamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah Sayyidina Bilal di hadapan makam Rasulullah. Ketika tiba di hadapan makam Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal mengucapkan salam. Suaranya sudah habis dengan tangisan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya akrama wa akbala khalqillah. Dan saya berdoa, ya Allah, seluruh jamaah Masjid Al-Dhakirin, sampaikan semuanya ke tanah suci Mekah dan Madinah. Sampaikan semuanya selalu untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad. Kita selawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Setelah Sayyidina Bilal mengucapkan salam, di pundaknya ada yang tepuk. Ya Bilal. Dilihat oleh Sayyidina Bilal, ternyata dua orang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata mereka berdua? Ya Bilal, mumpung engkau di sini, laksanakan azan wahai Bilal. Apa kata Bilal? Wahai Abu Bakar, Umar, saya tidak kuat untuk melaksanakan azan. Tidak kuat. Karena setiap saya menyebut nama Nabi Muhammad, beliau selalu menangis. Dan bagaimana kita para pecinta Nabi Muhammad, ketika nama Rasulullah itu disebutkan, adakah hati kita tertanam kerinduan? Maka Sayyidina Bilal udah keluar dari makam Nabi Muhammad. Begitu keluar, ada dua orang pemuda berteriak, ya muadzin jaddi Rasulullah, wahai tukang antar kakekku Rasulullah. Dilihat, ternyata cucunya Nabi Muhammad. Dipandang wajah Sayyidina Hasan mirip dengan wajahnya Nabi Muhammad. Dipandang kaki Sayyidina Husain mirip dengan kakinya Nabi Muhammad. Dua cucunya Rasulullah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal tidak kuat untuk menolak. Dicobalah azan oleh Sayyidina Bilal. Azan. Di saat sudah masuk waktu, Sayyidina Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakharaja rijal min ahli al-Madinah faqalu hal bu'itha Rasulullah. Para lelaki
Asyhadu an la ilaha illallah. Semua orang Madinah pada saat itu berduka dan bersedih. Bahkan di dalam kisah tidak ada kesedihan yang paling dahsyat dirasakan oleh Ahlul Madinah kecuali ketika mendengar adzannya Sayyidina Bilal setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di saat Sayyidina Bilal mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut nama Nabi Muhammad, pingsan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal pingsan. Lihat, sampai kita perhatikan bagaimana kecintaan sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kaitan di bulan Ramadan yang begitu luar biasa. Kalau kita mengaitkan dengan Nabi Muhammad, ya, tidak akan mungkin kita bisa puasa kalau tidak karena Rasulullah. Tidak akan mungkin kita bisa sholat kalau tidak karena Nabi Muhammad. Semuanya karena Rasulullah lah kita bisa menerima di dalam perintah sampai puasa bulan Ramadan. Maka ingat Nabi Muhammad. Setiap kita malas, ingat Rasulullah. Walaupun kita ini memang pemalas gitu. Ya, Sayyidina Imam Malik bin Anas suatu saat itu diundang, Masya Allah. Jamuan muridnya kepada Anas bin Malik itu nyaman. Waktu itu bulan Ramadan, diundang buka puasa. Bayangkan, Imam Malik disuguhkan makanan nyaman, banyak makanan. Kalau Bapak Ibu ketika diundang buka puasa, mau diundang di rumah, ayah anda, bapak dia gak usah diundang, ayah anda pakai sekali, cuma kali-kali makan tuh dogo. Ya, kira-kira Bapak Ibu nangis, dia senang. Jawab ya, senang. Kalau Ustaz macam mana? Kalau saya insya Allah sama Bapak Ibu. Ya kan? Imam Malik tidak nangis. Disuguhkan makanan yang banyak, langsung beliau jatuhkan air mata. Beliau nangis. Ketika ditanya, murid yang merasakan ketakutan, apakah kita ini ada salah ke? Kita menyuguhkan kepada guru ini ada salah ke? Sampai beliau itu menangis. Wahai Imam, adakah jamuan kami atau mungkin adab kami yang begitu kurang? Karena Imam Malik itu paling memperhatikan adab para jemaah. Dan ikatan hati Imam Malik itu kepada Rasulullah luar biasa. Tidak ada para imam kita yang tidak mengaitkan hati dengan Nabi Muhammad. Imam Malik itu punya kuda yang keledai, yang begitu indah itu keledai, warna putih, tidak pernah dipakai. Datang orang ke rumah Imam Malik, wah Imam, itu tidak pernah pakai, minta saya. Imam Malik ambil, saya dikasih hadiah orang kita ambil. Imam Malik orang itu heran, wah Imam, kenapa kau tidak menggunakan keledai ini? Bukan saya tidak mau menggunakannya, saya takut di saat keledai ini menginjak dan saya berada di atas, ternyata injakan itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, adab Imam Malik. Padahal Rasulullah sudah hafal. Kami punya guru dari hotel itu sampai ke Masjid Nabawi, tidak pernah pakai sendal, ya. Ketika ditanya kenapa, beliau mengatakan, saya khawatir tempat yang saya injak itu pernah diinjak oleh Nabi Muhammad dan rasanya pakai sendal itu tidak ada. Itu buku saya, tidak ada pakai sendal. Saya nggak kuat. Walaupun ada jamaah yang mau sampai sendal, ya ngomong sampai sendal. Di situ dia. Imam Malik kenapa nangis tadi? Suguhan makanan yang enak. Ternyata Imam Malik ingat Rasulullah. Apa kata Imam Malik? Saya ini makannya banyak, saya ini makannya enak. Sementara ibadah saya sedikit.
Ternyata Imam Malik itu nangis malu dengan Nabi Muhammad SAW. Yang diingat itu Rasulullah. Sehingga kalau kita puasa selalu ingat kepada Nabi Muhammad, itu kadang semangat itu timbul. Ya, saya ada beberapa masjid itu taklim zuhur, sedangkan kalau puasa di taklim zuhurnya, ya Allah, begitu dah tengah bangun tu tidur, bangun jam 11 loncat dan sampai tidur lagi, wassalam. Bangun langsung loncat taklim, ya Allah. Kadang dengan siang hari yang begitu panas, ya Allah, dia punya ngantuk, malas tu luar biasa. Udah ingat Rasulullah, semangat gitu. Apa betul ingat Nabi Muhammad? Kalau kita sudah mengaitkan sesuatu kepada Rasulullah, maka semangat kita itu selalu timbul. Dan seorang akan bertemu dengan Allah dengan mereka melakukan amal soleh sesuai apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan. Jadi ini kesempatan bulan Ramadan. Amal soleh. Salat subuh itu didoakan khusus oleh Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuh. Masya Allah itu. Ya, waktu subuh. Belum lagi sholat yang disaksikan malaikat langsung, itu cuma subuh. Ya, sholat yang disaksikan malaikat. Tadi Bapak Ibu itu subuh. Maka sunnah di waktu subuh itu menggunakan ayatnya agak panjang waktu subuh. Ya, tapi perhatikan enggak orang belakang. Perhatikan jangan panjang-panjang benar itu, Pak. Ya, orang belakang itu ada orang tua yang terkadang kakinya tak ada waktu, ya. Atau mungkin mereka punya pengapuran dan kuat di lama-lama. Perhatikanlah. Dan saya tengok ini ada pada masjid Al-Zakir ini. Ada apa? Uyuh-uyuh sebenarnya. Uyuh lah. Uyuh tumpah. Ya kan? Masya Allah. Di sini kita deh. Maka perhatikan keadaan makmum kita di belakang bagaimana. Kita tengok, ya. Jangan sampai kita panjang menang, tapi ambil yang sedang-sedang. Ya, kalau sholat subuh itu diperhatikan malaikat. Gimana? Dalilnya Al-Quran. Ya, Inna Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu, ya, itu disaksikan oleh malaikat. Digunakan kata Quran al-Fajr, para ulama berpendapat disitulah kita disunahkan untuk membaca ayat yang agak panjang. Ya, subhanallah. Apalagi setelah sholat subuh kita berzikir kepada Allah, kebayang lagi. Kita zikir, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku sampai akhir. Itu apa kebaikannya? Bosal sekali diampunkan oleh Allah dosanya, ghufirat dzunubahu walau kana mithla zamanil bahr, walaupun sebesar buih yang ada di lautan. Kemudian kita baca apa lagi? Allahumma antas salam wa minkas salam, diajarkan Nabi Muhammad. Kita baca Allahumma ajirna minan nar, diajarkan beliau 7 kali. Kita baca lagi apa? Kita baca ayatul kursi, lam yaqtahu minal jannah il maut, maka dia tidak akan mati kecuali mereka akan diperlihatkan oleh Allah surga. Ayat kursi. Di dalamnya kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kebaikan tadi. Dan subhanallah, kalau Bapak Ibu sekalian mau hilang letih bangun tidur tu, saya kasih amalan. Dan ini amalan dari Nabi Muhammad. Ya, ada kita biasa bangun tidur tu letih, nampak sakit badan mah inilah. Ya, itu amalkan subhanallah 33 kali sebelum tidur, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali atau 34 sebelum tidur.
Dari mana amalan ini? Dari Nabi Muhammad. Gimana kisahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kan jadi ibu-ibu boleh amalkan. Kalau ibu tu bangunan lebih awal bang, buat sahur tu. Ibu-ibu kan masa sahur. Ibu ni pahala mempesak dia masak kita. Bagi orang makan, menyiapkan orang makan untuk sahur itu luar biasa. Untuk buka puasa luar biasa. Ya, besar. Asalkan ikhlas ya bu, ikhlas. Karena maklum ibu biasa itu soal. Suami ibu-ibu masih tidur. Ibu ikhlas. Jangan ibu tepuk ikhwan itu. Kau laki-laki ngamat mau tidur. Itu aku sekok orang-orang. Ngamat tau. Jadi lagi begini atau jangan ngomel. Yakin kau ikut situasi ikhlas nampak. Di sini amalkan dari dari mana sadaran amalan ini? Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah. Dan Bapak Ibu ketahui Nabi Muhammad tidak pernah memanjakan anaknya. Putrinya Rasulullah ini, tangan beliau itu Sayyidah Fatimah itu hancur. Bekas apa? Kisah gandum dengan tangan. Kisah gandum. Maka dilihat oleh Nabi Muhammad sudah biasa. Sayyidah Fatimah dengar Rasulullah itu punya budak. Budak zaman dulu itu adil, itu siap diperintah. Budak itu tak berani lawan tuan itu tak teman. Dia pun hebat. Dia kuat. Ya, Sayyidina Bilal waktu menjadi budak tak berani. Ya, maka subhanallah, ujungnya Sayyidina Bilal juga yang membunuh tuannya ketika di peperangan Badar. Itu tengok, maka Rasulullah punya budak. Kata Sayyidah Fatimah, ini kesempatan saya minta supaya bisa bantu misah gandum. Pergi Sayyidah Fatimah. Ya, ketika Sayyidah Fatimah pergi, ternyata di rumah itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mana ayah? Ayah pun tidak ada oleh Fatimah. Maka pulanglah Sayyidah Fatimah. Di saat datang Rasulullah, Sayyidah Aisyah bercerita tadi Sayyidah Fatimah datang, ya, mau meminta budak itu supaya membantunya. Pergi Rasulullah ke rumahnya. Di saat Rasulullah pergi ke rumah, beliau ternyata sedang santai sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apakah Nabi Muhammad menyerahkan budak itu? Tidak. Diberilah zikir yang saya sebutkan tadi sebelum tidur. Yang biasa kita baca bersolat. Rasul, apa kata Nabi? Lebih baik daripada engkau meminta seorang budak itu. Masya Allah. Diajarkan Nabi Muhammad SAW kebaikan. Sebelum tidur aja kebaikan. Ya, sholat subuh dan amal soleh. Zikir tadi udah luar biasa. Apalagi taklim dengan hikmah di waktu ini, udah kebaikan lagi. Kebaikan udah luar biasa. Seorang yang taklim, yang mereka berzikir di dalamnya, yang mereka di dalamnya membaca Al-Quran di dalam tempat ini adalah warisan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Hurairah suatu saat menghubungkan, Abu Hurairah itu namanya bukan Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, namanya itu, dari Yaman. Beliau kan perawi hadis yang paling banyak, 5.374 hadis dari Abu Hurairah. Beliau wafat umur 78 tahun. Itu Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman. Cuma karena gelar itu diberikan oleh Nabi Muhammad, bapak kucing nanti itu Abu Hurairah. Karena gelar itu diberi Rasulullah, maka dia bahagia. Sampailah gelar itu kita sebut sekarang. Abu Hurairah itu, ya, luar biasa. Selalu bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau tiada hentinya. Abu Hurairah itu selalu mengikori Rasulullah SAW. Ya, maka senantiasa mereka itu para sahabat mengambil
Bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah? Abu Hurairah setelah wafat Nabi berteriak di masjid pasar, orang pasar, ya, dibagikan warisan Rasulullah, peninggalan Nabi Muhammad itu dibagikan. Di mana? Di Masjid Nabawi. Orang dengar peninggalan Nabi, cepat semua, ya kan? Kita yang tengok artefak Nabi yang bodoh-bodoh apa yang pergi mereka langsung menyaksikan zaman Nabi Muhammad itu. Pergi mereka ke masjid, ramai-ramai orang pasar, ditinggalkan datang mana? Ya. Setelah sampai di sana, tak ada. Dia dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya, kata kau dibagikan peninggalan Nabi Muhammad, saya tidak menyaksikan. Tidak ada kopiahnya Rasulullah dibagikan, tidak ada sorbannya Nabi Muhammad dibagikan, tidak ada bajunya Rasulullah dibagikan, tidak ada sadarnya Nabi Muhammad dibagikan. Apa kata Abu Hurairah? Dibagikan peninggalan Rasulullah. Mana? Coba kita tengok dalam masjid itu. Ada orang baca Quran tak? Ada. Diam dalam masjid. Ada orang solat tak? Ada. Coba diam dalam masjid. Ada tidak orang ta'lim? Halaqah. Namanya kayak kita ni, namanya halaqah. Namanya halaqah ta'lim. Ada. Apa kata Abu Hurairah? Zaka mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi Muhammad. Dia kata Abu Hurairah. Maka mereka berterdiam. Dia antara warisan Nabi. Inilah dia majlis ilmu ini. Luar biasa. Sekarang kita di Pontianak ini, Bapak Ibu sekalian, senang kita, bahagia kita. Ada orang tanya ke saya, macam mana caranya Ustaz? Saya punya masjid di kampung tak ada makmum. Benar, masjid saya tak ada makmum. Pertama yang saya tanyakan apa? Ada taklim tak dalam masjid itu? Kalau ada Ustaz, ada kan taklim? Pasti makmum masjid itu. Masya Allah. Kata kenapa? Itu adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan kebaikan amal soleh lagi kita dapati. Ya. Kemudian setelah itu kita solat sunnah isyraq, dapat lagi kebaikan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Pahalanya adalah haji tambah-tambah, dapat pahala haji sempurna. Udah, kita balik lagi. Jadi semuanya kebaikan di bulan Ramadan ini. Sampai kita setiap waktu kita solat kebaikan. Kenapa? Solat zuhur sunnahnya. Sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan wajib. Wajib dilipat gandakan 70 di bulan Ramadan. Apa tak kebaikan lagi? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, raih setiap ada amal soleh di bulan Ramadan ini. Tapi dengan syarat, kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan di dalam ayat tadi, jangan sampai kita menyekutukan Allah. Jangan sampai syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai. Jangan sampai kita sekutukan Allah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyekutukan Allah, maka apapun amalan yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan keberkahan daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amalan-amalan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kebaikan, dan mudah-mudahan dengan kemuliaan Ramadan Allah turunkan rahmah pada kita. Allah turunkan rahmah kepada kedua orang tua kita di dalam kubur mereka. Allah turunkan rahmat yang suami sudah meninggal dunia, dirahmati oleh Allah kuburnya. Istri yang telah meninggal dunia, dirahmati oleh Allah kuburnya. Anak-anak dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan daripada Ramadan beserta amalan-amalan kita, Allah mengabulkan dari setiap munajat dan permintaan kita. Allah jadikan anak keturunan kita orang yang saleh dan salihah. Allah jadikan mereka orang yang alim dan alimah. Allah jadikan mereka orang-orang yang berakhlak. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan Ramadan, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jauhkan kita kematian su'ul khatimah. Dan mudah-mudahan
setiap ungkapan doa kita dengan kemuliaan Ramadan. Karena doa orang yang puasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Tolong saudara kami di Gaza ya Allah. Jaga masjid kami, Masjidil Aqsa. Ya Allah, kami puasa dengan nikmat, makan dengan nikmatnya, sementara mereka rebutan ya Allah, penuh dengan kekurangan. Ya Allah, mereka satu syahadat kami, satu kesaksian bahwa Nabi yang adalah Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Hanya ungkapan doa yang insya Allah kau kabulkan ya Rabbana dari segala doa kami. Unsur ikhwan al-mujahidin al-muslimin fi Palestin wal Gaza ya Allah. Unsur ya Allah ikhwan al-muslimin ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghithu wa aghithna wa aghith biladana Indonesia ya Allah min jami'il bala wa aghith biladana Indonesia min umara al-zalimin wal kafirin wal munafiqin wal musyrikin wal khalinin وأغث إخوان المسلمين والمسلمات من جميع البلاد واصلح شأننا كله بما أصلحت به الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin tidak singgung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustaz Anas atas paparannya yang bulan suci Ramadan. Insyaallah besok akan tausiah oleh Bapak Ustaz Adi Syamsuddin Al-Hafiz. Yang informasi kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suruh sudah masuk. Oh ya, mungkin ada sesi lagi jawab Pak Ustaz. Tidak ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada yang pertanyaan saya ingin menanyakan Ustaz ini, amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW? Apakah itu dalam kubur, apakah itu di dunia, apakah itu di akhirat, atau amalan yang menjadi sehingga kita dapat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa untuk kita supaya bertemu atau diakui Nabi Muhammad SAW di dunia maupun di akhirat? Ya, kalau amalan untuk menempuh bertemu mimpi Rasulullah, jadi sama-sama. Itu saya tak bisa jawab, saya belum mimpi. Saya belum mimpi, saya bisa jawab. Ya, pernah suatu saat saya mimpi, pernah guru saya mimpi. Begitu guru saya mimpi, disebut begitu, wahai Anas, ini Rasulullah. Begitu saya tolak, langsung berlaku. Pada sekarang sekali itu ya. Dah berapa? Mungkin dibataskan dosa mata itu nyawa. Memang ayah dia. Tapi jangan hati-hati. Bukan berarti orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad itu setiap orang yang melihat Rasulullah saja. Orang yang celaka, orang yang tidak melihat Nabi ketika nanti di hari kiamat, ketika di akhirat. Wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Celaka kata Rasulullah orang yang tidak melihatku nanti ketika di hari akhir. Ya, itu orang yang celaka. Lalu bagaimana cara kita? Ya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Bani, beliau ini kan
seseorang yang selalu mengaitkan sesuatu itu kepada Nabi Muhammad. Beliau itu ditanya oleh seorang yang apa kata orang tu ngeyel, ya, ngelakau gitu. Dia bilang apa? Sayyid Muhammad, ya, Allah tu sedang apa? Allah sedang apa sekarang? Apa kata Sayyid Muhammad? Allah sedang sholawat. Allah sholawat, ya. Gimana dia adanya? Allah harap Al-Qurannya itu. Beliau langsung bacakan ayat Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan para jamaah, solawat itu saat ini dan akan datang terus. Kenapa? Karena gunakan yusallu. Yusallu itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada, kalau bahasa Indonesia ada lampau, ada yang akan datang, gitu. Apa istilah dalam bahasa Inggris itu? Past tense lampau, present simple, ya kan? Yang tambah ing tu, itu lagi, itu yang saya tahu. Misalnya tidur apa bahasa Inggrisnya? Sleep. Kalau sedang tidur, sleeping. Kalau kali ini bisa lah tu. Duduk bahasa Inggeris apa? Sit. Kalau sedang duduk, sitting. Itu. Ya, dah itu ya. Di sini pray, berdoa. Kalau sedang berdoa, pray. Itu. Dah itu dari bawah. Kita ada itu. Ayo, maka banyak solawat kepada Nabi Muhammad. Seseorang itu akan menemukan sesuatu kalau sudah dia cinta, pasti senang untuk menyebut. Jadi kalau mau banyak solawat, cinta dulu. Kalau dah cinta tidak akan bisa. Saya pengen solawat 1000 kali, bagus 100 kali dah memper, letih kita. Kadang lupa kita. Kenapa? Karena cinta tidak kita masukkan. Cintai dulu Rasulullah, baru mudah itu untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad. Cintai dulu, ya. Kemudian yang kedua, amalkan salawat itu minimal satu hari paling sedikit 300 kali. Paling sedikit salawat itu satu hari berapa? 300 kali. Itu paling sedikit. Seserahlah mau salawat apa baca. Mau salawat Jibril pun silakan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu salawat Jibril yang kita baca tadi. Mau salawat Ibrahimiyah silakan yang tasyahud akhir pun. Banyak rangkaian salawat yang bisa kita baca. Itu ada dalam kitab Afdhalus Salawat ala Sayyidis Sadat yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Di situ dibahas khusus tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka cinta. Lalu gimana al-mar'u ma'a ahab? Seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Kita belajar. Ini keluarga kita, ini Nabi Muhammad. Bisa tak kita mencintai Rasulullah itu lebih dari keluarga kita? Bisa tak kita cinta Rasulullah lebih dari harta? Bisa tak kita cinta kepada Rasulullah lebih dari anak-anak kita? Di situ kita belajar. Ya, suatu jalan untuk kita menemukan atau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan diakui bagian daripada seorang yang umatnya. Kita ingin seperti itu, apalagi mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diperlihatkan wajah Nabi Muhammad sebelum kita meninggal dunia. Kalau sudah mimpi Rasulullah, syaratnya jangan sombong. Jangan sombong, ya. Bukan apa, mimpi Rasul biasanya sombong, itu bahaya. Justru bukan jarak kita semakin dekat dengan Rasulullah, tapi makin jauh. Dan itu mungkin mimpi yang tidak benar kalau orang yang sombong. Kalau kita mimpi, cukup ceritakan kepada mursyid kalau antum punya mursyid. Kalau tidak punya mursyid, ceritakan kepada guru-guru antum. Mereka paham bagaimana benar atau tidak mimpinya. Saya pernah ceramah dari Sucipto.
Ya, saya pakai kain biasa sama baju koko. Tak ada pakai lidahnya, tak ada pakai. Koko macam jamaah. Saya duduk. Orang tu tak tahu saya berceramah. Jadi seberapa apa ini? Bang kata dia, apa? Abang pernah tengok Rasulullah tak? Tak pernah. Saya sering bang. Ya, begitu. Bang kata dia, apa? Abang pernah ketemu Nabi Haidir tak? Saya tak pernah. Saya sering bang kata dia. Ya, begitu. Bang, abang pernah tak tengok siapa gantian? Tak pernah. Saya sering bang. Ini kepakai orang itu. Kita tahu. Begitu dah komat, saya pun maju jadi imam. Dah. Begitu kadang kasih kuliah di kultum tu. Begitu saya balik kultum, saya tengok dia tak ada orang itu. Bila maksud saya mau saya bahasa, saya tengok orang kita ada dah stop dah. Maka jangan sombong kalau itu si yakin kita dah benar. Dah benar. Ya. Kalau seorang yang pernah akan menjadikan mereka itu semakin takut, bahkan setiap disebut nama Muhammad itu kadang bergerak hati mereka, timbul rasa tangisan yang penuh dengan kerinduan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.